Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi di podcast ini. Kembali lagi di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Kembali lagi dengan saya Sulian Rizky Junifar di podcast Bekesah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, seperti biasa di podcast ini kita akan memberikan informasi-informasi terkait dengan kesehatan ataupun informasi yang sedang tren di luar sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tren yang mana ini pasti sobat Bekesah semua sudah sering mendengar kata ini, yaitu kata bullying atau perundungan. Nah, bullying ini mungkin saja sobat Bekesah sering mendengar katanya dan tidak hanya mendengar, tanpa disadari ataupun disadari sobat Bekesah pasti melihat atau mendengar informasi tersebut. Nah, untuk lebih detail kita membahas tentang bullying ini, kita kedatangan tamu narasumber kita yang sangat concern di bidang ini, yaitu Dr. Rosita, atau biasa kami panggil Umi Rosita. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kesibukan akhir-akhir ini Umi? Apa ya, rasanya sih sibuk seperti biasa. Kemarin alhamdulillah baru habis ngantar jamaah haji. Terus sekarang ya banyak juga sih pasien ODGJ, apalagi habis musim ini ya Ki ya. Musim apa nih, kampanye nih Ki, paling banyak lah nih Ki. Orang-orang depresi lumayan lah nih. Okay. Jadi gimana nih Ki, cerita apa kita nih? Kita cerita tentang bullying Umi. Jadi pernah kemarin kalau tidak salah Ki membaca sedikit Umi terkait dengan kasus bullying. Menurut KPKI itu sendiri pada tahun 2023 sepanjang kasus 2023 itu ada sekitar 3.800-an kasus. Nah, itu lumayan banyak ya. Katanya pun trennya itu meningkat dari tahunnya. Nah, sebegitu banyaknya bullying itu Umi. Menurut Umi bullying itu sebenarnya apa? Nah, kemarin nih Ki, kebetulan kami tuh Ki ya dari bidang di seksi Umi nih, kan kebetulan kemarin diundang nih sama SMA 1 kalau nggak salah. Kita juga udah pernah nih Ki ngasih cerita tentang bullying sama anak-anak di sana. Ih, keren Ki. Mereka tuh antusias tuh. Ada yang curhat, ada yang seksi curhat, ada yang curcol ya. Pokoknya gitulah. Gimana banyaklah mereka tuh. Suka sih, antusias mereka lumayan besar tuh. Jadi memang kayaknya pendidikan sekarang ini kan beda Ki waktu zamannya Umi. Kalau zamannya Umi itu kan kita ini dituntut harus tunduk sama guru nih, nggak boleh kita nih kemana-mana. Pokoknya A kata guru A. Kalau sekarang nih enggak, anak-anak dituntut harus lebih gimana ya? Kayaknya lebih kalau menurut bahasa kami orang-orang sekarang ini agak lebih arogan lah gitu. Padahal itulah jadi akhirnya kayak gini. Jadi mungkin karena terlalu mereka ini terlalu full gitu ya, istilahnya terlalu. Jadi akhirnya mereka tuh nggak sadar gitu ya, nggak sadar ternyata mereka ini melakukan bullying sebenarnya gitu. Kalau dulu kan kita nih dibatasi nih, kalau guru bilang nggak boleh begini, kita maksudnya bebas gitu ya. Terlalu bebas lah anak-anak sekarang nih, jadinya nggak sadar. Nah, kalau sebenarnya bullying nih pengertiannya tuh kerennya tuh istilahnya membuli ya, bahasa kerennya kan membuli kalau sekarang nih. Membuli. Kalau perundungan. Ini juga bingung nih waktu dibilang perundungan tuh bingung artinya. Ternyata artinya itu sama ya, membuli ya. Baru tahu nih Ki, ternyata perundungan tuh membuli itu ya. Jadi sebenarnya nih Ki ya, istilah perundungan tuh membuli ini nih, kalau kita nih, kalau orang-orang nih kan bilang ini kan kalau perundungan nih kan saya mukul kau nih udah dianggap perundungan. Padahal enggak cuma itu loh Ki. Perundungan tuh banyak loh Ki, bukan cuma kekerasan gitu ya. Orang nih kan bilang ini kan kekerasan fisik, padahal enggak tuh cuma itu. Jadi kita
kita cut dulu nih Ki. Jadi kita definisi operasionalnya kalau menurut kesehatan nih. Kalau menurut kesehatan itu tuh di mana ada yang namanya membuli nih Ki. Situasi. Jadi suatu keadaan di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok nih yang terhadap orang yang lebih lemah. Jadi biasanya dilakukan misalnya nih orang yang lebih gede badannya membuli orang yang lebih kecil. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi anehnya Niki, yang lebih banyak itu tuh biasanya bukan pada orang pribadi. Biasanya nih bawa kelompok Niki. Misalnya Eki nih punya kelompok nih, punya geng. Kalau istilahnya sekarang kan geng nih ya. Jadi besti juga besti lah. Jadi gengnya Eki nih nggak suka sama gengnya siapa, misalnya sama gengnya Mayu nih nggak suka nih, jadi dibully lah. Bukan gengnya Mayu, mungkin Mayu sendiri. Jadi Eki nih, gengnya Eki nih nggak suka sama Mayu, jadi kelompok nih. Lebih banyak sekarang itu membuli adalah geng. Jadi geng yang kuat ini membuli anak yang lemah. Jadi dikiranya misalnya kok kayaknya Mayu itu kan suka menyendiri, dibulilah Mayu nih. Padahal itulah makanya yang paling banyak itu seperti itulah yang membuli dalam arti ini yang definisi operasionalnya menurut kesehatan. Ini bahasa saya rangkum dalam bahasa yang enaknya saja ya. Jadi yang mudah dimengerti yang mudah dimengerti. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan membuli itu. Jadi biasanya tuh kalau yang biasanya kayak gini nih, membuli ini situasinya agresif, penindasan, pelecehan, bahkan penyerangan nih. Makanya itu jadi kayak gitu banyak dia Ki. Nggak cuma, makanya saya bilang itu membuli itu nggak cuma satu gitu. Dia banyak konteksnya. Berarti jenis-jenis membuli itu banyak ya, banyak. Tidak hanya dengan kekerasan. Iya, tidak hanya kekerasan Ki. Berarti intimidasi juga termasuk ini. Sebenarnya termasuk kan kayak gitu ya kalau kita lihat. Jadi kalau kami di kesehatan bicara tentang bullying itu tuh Ki, dia ada secara fisik nih, misalnya menampar. Nah, kita nih nggak tahu nih menampar terus atau apa kata orang kalau di sini bilang tuh apa bahasa keren, memalak ya, memalak kan ya, memalak kan itu apa kan kayak memeras gitu. Memalak gitu kan, terus nampol gitu pokoknya memalak lah. Udahlah kalau yang misalnya menampar, menginjak, menjegal itu kan itu sih udah biasa kan, bahasanya menimpuk, memukul itu udah biasa tuh. Nah, terus ada juga yang bahasa verbal nih Ki, kalau pernah menghina atau menghina, biasanya kan menuduh, mempermalukan, itu ada juga tuh. Terus ada juga yang namanya itu yang keren itu yang lagi ngetren nih, cyberbullying. Nah itu dia. Jadi itu yang lagi ngetop-ngetopnya nih sekarang nih, jangan salah. Itu perundungan dengan menggunakan teknologi digital Ki. Nah, jangan salah Ki. Itu paling banyak sekarang tuh Ki. Makanya sekarang tuh kan ada hukumnya ya, kan kalau kayak gitu tuh kan, kan ada IT-nya kata mereka tuh, hati-hati sekarang. Makanya justru itu yang paling banyak, cyberbullying kalau kami bilangnya tuh, perundungan melalui media digital, teknologi digital, sosmed gitu tuh paling banyak tuh kayak gitu. Hati-hati ya netizen hati-hati tuh ya. Hati-hati. Kadang status tuh kan Ki, itulah bahaya tuh sekarang tuh. Saling sindir gitu ya. Nah itu tuh nggak boleh tuh kan, itu sebenarnya termasuk tuh. Ternyata bullying itu jenisnya banyak. Iya banyak tuh. Karena mungkin orang awamnya kan mengiranya asal ninju, itu makanya jangan salah. Bahkan di sosmed pun bisa. Iya Ki, hati-hati. Ya. Jadi kecenderungan orang yang atau kelompok itu individu melakukan bullying itu apa nih, dan juga ciri-ciri misalnya kayak korban selain dari menyendiri itu tadi itu apa nih yang menyebabkan sehingga terjadinya kasus bullying itu? Biasanya itulah ya. Biasanya kita Niki, kalau kita bicara tentang bullying nih ya Ki ya, biasanya gini, anak-anak yang kehidupannya pernah mengalami biasanya penindasan, biasanya dia akan cenderung untuk menindas orang lain. Nah itu kalau biasanya seperti itu. Efek domino gitu ya. Jadi misalnya saya pernah dikasari nih Ki, saya pernah dikasari sama sekelompok orang. Nah kedepannya mungkin saya akan bentuk teman-teman, saya akan bentuk suatu kelompok yang mendukung saya, dan saya juga akan pasti biasanya gantian nih, saya membuli orang yang lebih lemah dari saya kan, karena kita berkelompok nih kan kita ngerasa kuat nih Ki. Akhirnya kita carilah orang-orang yang kira-kira menjadi lemah. Makanya biasanya seperti itu sih. Rata-rata anak-anak sekolah itu membuli itu karena dia pernah mengalami. Nah, sebagian yang lainnya itu mungkin ikut-ikutan. Dan biasanya kan kelompok-kelompok anak-anak yang membuli ini kan paling banyak
ukuran untuk anak-anak yang remaja ya Ki ya, remaja SMP, SMA yang ketika mereka itu mencari jati diri. Nah, begitu mereka mencari jati diri, misalnya dulu nih mereka nih punya masa lalu yang kelam, yang pernah dibully, terus mereka begitu mungkin mereka masuk SMP, jadi mereka bikin pertahanan, mereka bikin kelompok, akhirnya mereka biasanya balas dendam nih, kayak gitu. Kebanyakan seperti itu, gitu biasanya seperti itu. Nah, kemudian nih Umi, kalau yang namanya kasus bullying, bahkan mungkin saja menurut Eki mungkin ya, yang terlapor di lembaga-lembaga tertentu, mungkin itu yang terlapor ya. Bahkan ada juga mungkin yang tidak terlapor. Nah Umi, nah bagaimana kita mengenali seseorang itu ya, kita dari sudut pandang korban lah ya, mengenali seseorang ini mengalami bullying. Jadi gini ya Ki ya, biasanya anak-anak yang mengalami bullying itu dia mentalnya sangat lemah. Nah, biasanya dia menjadi anak yang pendiam. Jadi saya bicara dulu tentang ini ya Ki. Kalau menurut kesehatan ini nih, biasanya anak-anak kalau kami sebutnya sih dampak negatif dari bullying nih Ki. Namanya dampak buruk dari bullying, membuli. Jadi orang-orang yang dibully ini biasanya dia itu kurang percaya diri. Anak-anak yang dibully ini nih rasa percaya dirinya sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Biasanya mereka itu ragu untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Terus biasanya mereka ini anak-anak yang dibully ini kan, karena dia tidak punya rasa percaya diri, minder, akhirnya dia lebih suka menyendiri. Nah, terus dia itu tidak percaya terhadap orang, tidak percaya terhadap orang lain. Biasanya dia hilang terhadap minat belajarnya, bahkan mereka tuh ada yang hilang. Bahkan biasanya mereka ini kebanyakan setelah dibully itu mengalami yang namanya depresi Ki. Kalau dampak negatifnya itu sampai ke jauhnya itu mereka bisa lari ke depresi. Depresi ini kan bahaya juga Ki. Nah, kalau sampai yang depresi tingkat tinggi tuh mungkin bisa lari ke bunuh diri. Nah, itu dia, jangan sampai ya Ki ya. Makanya jadi larinya karena sering dibully, karena dia akhirnya mereka itu tetap akan ada yang namanya gangguan mental. Nah, kasihan juga sih biasanya. Sampai sejauh ini, jangan salah. Mungkin kalau orang sini bilangnya kan kita nih betunga kan ya Ki ya. Biasanya kan betunga. Nggak sadar yang kita nih betunga nih, tapi kan sekali misalnya saya nih betunga dengan Eki sekali, oke lah disebut betunga kan Ki. Tapi kalau sering enggak kan namanya membuli. Nah, itu dia. Sebenarnya membuli itu kan karena sering dilakukan Ki. Kalau kita sekali-sekali sih oke lah kita bilang betunga. Kan kalau sering masa setiap kalau yang dibully sabar masa setiap ketemu Umi bilang Eki ngapa kau nih makin kecil kan gitu kan. Atau saya bilang Eki kau nih makin ganteng akan lain Ki kan. Itu muji ya, bukan bully. Jadi makanya kalau misalnya saya ketemu Eki dan Eki terus yang saya Ki ngapa kok gini-gini Ki ngapa kok gini-gini Ki. Jadi kan lama-lama nih mental Eki nih secara kan, jadi mentalnya nih kalau kami kesehatan bilang agak terganggu Ki. Bukan terganggu dalam arti apa, jadi kan Eki kan jadi emosi, jadi gimana pokoknya, jadi ndak enak hati. Jadi otomatis kan Eki kalau setiap hari saya ketemu saya dibully saya kan pasti menghindar kan. Nggak mungkin Eki mau ketemu dengan saya kan. Nah, makanya itulah efek yang paling luas dari orang yang sering kena bully ini adalah biasanya bunuh diri. Depresi dan bunuh diri. Yang paling sering itu depresi. Dia pasti akan minta pindah sekolah, dia menyendiri, pokoknya dia menghindari yang namanya interaksi sosial. Mengurangi, jadi dia kurang temen, jadi rasa percaya dirinya kurang. Jadi otomatis kesininya mereka itu karena rendah diri, akhirnya minat belajarnya pun kurang. Nah, itu dia yang kita kasihan. Anak-anak yang korban bullying ini akhirnya seperti itu. Rata-rata misalnya dulu tinggi nih, pinter, ternyata sering dibully akhirnya turun nilainya. Kayak gitu yang paling banyak itu seperti itu kalau di tingkat pendidikan. Oh ya, karena memang kebanyakan di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan, di sekolah dia. Nah, itu tadi dari sisi korbannya Umi. Dampak bagi pelaku sendiri Umi. Niki ya. Kebetulan Niki, jangan salah Ki. Orang-orang yang dibully, yang membuli nih, kita punya hukum Ki. Nah, hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Nah,
ini dia yang anak-anak, makanya kemarin waktu saya bilang dengan mereka, jangan salah loh, ketika kalian membuli orang, ingat, kita punya hukum. Nah, mereka yang melakukan kekerasan fisik itu, maksimal hukuman adalah 2 tahun 8 bulan. Bayangkan Ki, hampir berarti kalau misalnya dia baru masuk SMA, dapat hukuman, kena misalnya dia mukul, masuk hukum membuli, dia kena penjara. Jadi kan otomatis sekolahnya di penjara kan? Iya, kalau diakui kok memang di penjara ada ijazah, tak ada kan? Jadi mereka otomatis nanti dia ngulang lagi lah. Nah, itu kalau kekerasan fisik Ki. Nah, kalau pengeroyokan Ki, lebih banyak lagi hukumannya tuh 5 tahun 6 bulan. Nah, kalau kita melakukan pengeroyokan. Nah, kalau pengancaman nih agak lebih rendah sedikit Ki. Kalau kita ngancam nih, dia bisa masuk ke dalam 9 bulan. Nah, kalau pencemaran nama baik nih, ada lagi nih Ki, pencemaran nama baik Ki, jangan salah ya Ki. Kadang tuh itulah saya bilang tuh, kita nih ngomong nih jangan sembarangan. Atau nanti kata orang tuh, pencemaran nama baik itu dihukum loh Ki, 9 bulan Ki. 9 bulan. Fitnah Ki, kalau orang itu merasa difitnah, jangan salah Ki, fitnah tuh lumayan lama Ki, 4 tahun Ki, bayangkan Ki, kok bayangkanlah Ki, gimana lah. Lumayan lama tuh Ki, makanya saya bilang gitu. Makanya orang-orang yang membuli nih harus kita ingatkan Ki, harus ingatkan mereka membuli itu punya hukum loh. Gitu, punya aturan, kitab undang-undang hukum pidana namanya Ki. Nah, kadang Ki, ada lagi Ki, kalau sampai itu tuh bisa dipenjara kalau misalnya dia menyebabkan kematian. Nah, itu lebih parah tuh Ki, bisa dipenjara selama 15 tahun kalau misalnya yang dibully itu sampai mati. Kan paling banyak tuh sekarang tuh. Itulah dia kayak gitu. Ingatkan tuh Ki, kalau misalnya ada orang membuli tuh, ingatkan ada hukum nih, jangan sembarangan gitu. Ya sobat Bekesa, dengar tuh ya, Umi bilang jangan sampai kita membuli, apalagi sampai korbannya meninggal. Itu jangan sampai, makanya kita lebih harus berhati-hati dalam berbicara. Mungkin lebih baik dipikir dulu. Kalaupun bercanda ya dalam koridor aja, nggak maksudnya yang aman-aman aja. Jadi Umi, ini ada tambahan sedikit Umi. Pengaruh nggak sih Umi dari tontonan nih Umi? Nah, karena kami generasi yang baru milenial lah bahasanya kan. Itu tuh sering nonton ya dari film-film luar. Yang adu jotos ya Ki ya. Yang adu jotos, yang gangster-gangster yang seperti Umi ceritakan. Itu kira-kira persentasenya besar nggak sih Umi dampak dengan psikologi dari anak remaja kita, sehingga entah dia mencontoh kah atau bagaimana itu Umi? Nah, dari awal saya bilang, anak-anak umur anak-anak sekolah itu adalah masanya mencari jati diri. Tergantung pengarahannya kemana. Makanya sekarang kalau kita itu misalnya ketemu dengan orang-orang yang suka nonton film yang kekerasan, tidak ada salahnya Ki, kita bilang, kita ajak mungkin ya, kalau pesan saya nih, teman-teman yang anak-anak yang suka melakukan kekerasan fisik nih, mungkin dia takut, ada yang ditakutinya, dirangkul lah nih Ki, diajak ke dalam olahraga. Kan banyak nih Ki, olahraga yang sekarang tuh yang namanya kickboxing, terus segala macam, yang tinju, taekwondo kan sama. Daripada dia mukulin temennya, bagus dia mukulin karung kan Ki? Mungkin dari sisi olahraga dia bisa mendapatkan prestasi. Dia dapat prestasi, dapat duit, terus jadi dia bisa menyalurkan kekerasannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik dan benar gitu kan. Misalnya, makanya saya bilang mereka ini anak-anak yang membuli ini biasanya sedang dalam taraf mencari jati diri. Seperti itu sih biasanya. Nah Umi, bagaimana cara mencegah atau mengatasi dari bullying ini? Mencegah ya, kalau kita tidak bisa mencegah secara dalam arti mencegah, misalnya gini, kalau misalnya ada nyamuk seperti itu kan, kita semprot mati, tidak bisa mencegah seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya kita yang bisa kita lakukan pertama adalah untuk anak-anak yang dibully nih. Nah, jadi kan ada beberapa item nih untuk anak-anak yang dibully ini, minimal
anak-anak yang dibully ini, teman-teman yang lain itu harus merangkul dirangkul nih anak-anak yang diajak ngobrol, diajak anak-anak yang dibully ini harus kita bangun rasa kepercayaan dirinya, didengarkan keluh kesahnya. Jadi terus setelah itu jadi orang tua juga, jadi jangan sampai setelah di sekolah dibully, di rumah juga suka dibandingin. Jangan salah loh, kadang kami sebagai orang tua secara tidak langsung ketika kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain itu mungkin ya termasuk itu kan secara otomatis kan mengganggu mental anaknya, itu juga tidak bagus. Jadi makanya orang tua juga harus wajib mendengarkan keluh kesah anaknya. Jadi harus mau mendengarkan. Jadi mengantisipasi sih sebenarnya simpel sih, kita mengarahkan anak-anak yang pembuli nih, yang juga membuli orang ini, diarahkan kegiatan yang tadi saya bilang, kegiatan yang positif. Mungkin dari perkumpulan yang mereka biasanya kan, kalau yang tadi saya bilang mereka suka bikin perkumpulan nih, mungkin boleh kita bikin perkumpulan mereka itu dimasukkan ke tim olahraga, atau mungkin dibikin kreativitas yang lain, dimasukkan, mengarahkan mereka yang positif, yang pasti seperti itu. Kita sebagai mungkin harus menggali potensi anak tersebut. Nah, agar si anak yang punya bakat membuli tidak jadi membuli. Misalnya tadi saya bilang dia ini misalnya pemarah, jadi sedikit-sedikit membuli orang. Jadi kan mungkin kita arahkan dia ke olahraga atau kegiatan misalnya bikin apa bikin misalnya kreativitas yang lain, mungkin sesuai hobinya sesuai hobinya. Mungkin yang kalau dia suka kekerasan seperti itu tadi olahraga, misalnya kalau suka panjat gunung atau olahraga yang lain, renang kan bisa. Otomatis kalau mereka punya kegiatan positif dan berkumpul dengan orang-orang yang positif, biasanya tingkat membuli itu akan turun, akan tidak terjadi. Biasanya seperti itu. Oh ya, berarti banyak sekali, terutama dari lingkungan ya, itu tadi tumbuhkan rasa persaudaraan karena sesama teman. Kemudian di rumah juga ya, untuk orang tua, bagaimana jangan membandingkanlah ke anak-anaknya, karena kan memiliki kemampuan masing-masing. Terus jangan salah kita nih kan biasanya orang-orang yang membuli itu kan tidak punya rasa empati ya tidak punya rasa empati. Pokoknya dia tuh, makanya kita haruslah lebih meningkatkan rasa empati terhadap sesama, terhadap lingkungan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Timbulkan rasa empati kita gitu. Oke, baik Umi. Nah, itu cara mencegah dan mengatasi bullying. Nah, pesan nih Umi, pesan penting untuk baik anak-anak remaja ataupun semua kalangan umur yang mendengar podcast kita ini, pesan agar bullying ini ya, harapan kita ya Umi, bukan hanya mengurangi kasusnya, kalau perlu ya mentiadakan kasusnya, harapannya kan. Nah, pesan pentingnya apa Umi? Satu sih pesan pentingnya, sebelum kita melakukan bullying selalu saya bilang, ingat ada hukum. Nah, itu yang pasti, ingat ada hukum di sekitar kita. Jadi kalau misalnya terus ingat, kalau seandainya itu terjadi pada kita, gimana rasanya? Jadi jadi pesan untuk anak-anak, untuk remaja sekarang, lakukanlah kegiatan yang positif. Harus jadi kurangi meningkatkan empati terhadap teman-teman. Jangan segala sesuatu yang hal-hal yang dianggap misalnya betunga, jadi hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan efek yang lebih besar gitu. Terus ingat, kalau segala efek samping dari bullying itu adalah efek yang lebih besar adalah menyebabkan anak yang kita lakukan bullying itu depresi dan kematian. Jadi ya pesannya sih sebenarnya banyak yang pasti mereka tuh takut hukum. Kalau mereka takut hukum, saya rasa yang namanya membuli itu pasti tidak ada. Tapi kalau mereka udah dikit gampang, nah itu dia, kalau yang udah tidak takut hukum ini agak susah Jadi memang yang pasti sih cuma satu, empati ditingkatkan. Empati terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap teman. Kalau mereka punya rasa empati yang tinggi, insya Allah yang namanya membuli itu tidak akan terjadi. Nah, itu baik, sih Umi. Nah, banyak sekali pesan-pesan yang Umi sampaikan. Harapannya teman-teman yang sobat-sobat Bekesa semua yang mendengarkan, jangan sampailah terjadi. Kalau memang terjadi di depan mata, ya segera barangkali bisa merangkul dan menasihatinya, seperti itu ya Umi. Baik, terima kasih banyak Umi telah hadir di podcast Bekesa. Semoga Umi sehat selalu. Dan informasi ini sampai
ke semua kalangan dan menjadi manfaat untuk semua orang. Baik. Amin. Sampai jumpa kembali di podcast kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.